Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sejahtera saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berada dalam lindungannya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang toolbox beserta fungsinya. Nah, tentunya kita buka aplikasi CorelDRAW-nya terlebih dahulu. Oke, kita pilih new blank dokumen. Sebelumnya, apa itu toolbox? Nah, toolbox berisi macam-macam tools yang digunakan untuk membuat objek, mengedit objek, dan memodifikasi objek sesuai dengan kebutuhan. Beberapa tools secara default terlihat pada toolbox untuk memunculkan tool yang tersembunyi. Nah, kita harus mengklik panah kecil yang ini. Panah kecil yang berada di pojok kanan bawah tool yang terlihat. Nah, dengan mengklik panah tersebut, maka akan muncul playout yang berisi tool yang tersembunyi. Nah, playout tersebut akan menampilkan sekumpulan tool yang berkaitan dengan tool yang kita klik. Nah, jika ada panah kecil di pojok kanan bawah seperti ini, itu menandakan adanya playout pada tool tersebut. Oke, kita awali saja pada tools yang pertama, yaitu tools yang paling atas ialah pick tool. Nah, pick tool di sini berfungsi untuk memilih sebuah objek. Nah, di sini saya akan membuat objek persegi dan objek lingkaran. Bagaimana caranya kita memilih objek persegi ini dengan objek lingkaran ini? Nah, caranya kita pilih pick tool, lalu kita drag. Nah, otomatis objek persegi dan objek lingkaran terpilih. Untuk selanjutnya di sini ada save tool. Nah, save tool berfungsi untuk merubah bentuk sebuah garis atau objek. Kita akan mengubah garis lurus persegi bagian atas ini menjadi garis kurva dengan menggunakan save tool. Kita pilih salah satu titik node perseginya, lalu kita aktifkan convert line to kurvanya. Nah, maka otomatis garis lurus ini akan berubah menjadi garis sebuah kurva. Pada kelompok save tool ini, di sini juga terdapat smooth brush. Nah, smooth brush berfungsi sebagai penghalus garis. Nah, kita coba smooth brush tool ini bagaimana hasilnya. Nah, begini hasil dari smooth brush tool. Untuk yang selanjutnya di sini ada rough hand brush. Nah, rough hand brush ini berfungsi untuk membuat garis berefek kasar. Nah, kita coba aktifkan rough hand brushnya. Nah, maka otomatis garis yang tadinya halus ini mempunyai efek yang agak kasar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada transform. Nah, transform tool ini berfungsi untuk memutar sebuah objek secara bebas. Kita aktifkan terlebih dahulu transform toolnya. Nah, kita akan ubah posisinya ini menjadi memutar secara bebas dengan menggunakan transform tool. Untuk toolbox yang ketiga, di sini ada crop tool. Di sini berfungsi untuk memotong sebuah objek. Nah, kita akan memotong lingkaran ini menjadi setengah lingkaran dengan cara memilih crop tool. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Pada kelompok crop tool di sini terdapat knife tool. Knife tool berfungsi untuk memotong sebuah objek, namun membentuk sebuah irisan. Nah, kita akan coba membuat objek persegi terlebih dahulu. Kita potong objek persegi ini menjadi segitiga dengan menggunakan knife tool. Nah, otomatis persegi ini terpotong.
Pada kelompok crop tool lainnya di sini juga terdapat eraser tool. Nah, eraser tool ini berfungsi untuk menghapus sebuah objek. Klik terlebih dahulu lalu kita drag. Nah, maka otomatis objeknya otomatis terhapus. Nah, satu lagi di sini ada virtual segment delete. Virtual segment delete ini berfungsi untuk menghapus objek. Nah, kita coba aktifkan virtual segment delete ini pada objek yang berada pada lembar kerja ini. Kita tinggal pilih saja, maka otomatis akan terhapus. Nah, pada tool keempat di sini ada zoom tool. Nah, zoom tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan sebuah objek. Nah, di sini ada zoom in untuk memperbesar dan ada zoom out untuk memperkecil. Nah, kita coba aktifkan tombol zoom out, zoom in-nya. Oke, kita lanjut ke freehand tool. Nah, freehand tool di sini berfungsi untuk menggambar garis bebas. Nah, kita coba menggambar garis bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya membuat hati dengan menggunakan freehand tool. Pada kelompok freehand tool di sini juga terdapat bezier. Bezier tool berfungsi untuk membuat garis dan titik-titik hubung. Nah, kita akan mencoba membuat garis dengan titik-titik hubung. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Pada kelompok freehand tool di sini juga terdapat artistic media. Artistic media tool ini berfungsi untuk membuat garis artistik. Garis artistik ini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak motif artistik yang tersedia pada komputer Anda. Kita tinggal pilih saja. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada pen tool. Nah, pen tool di sini berfungsi untuk membuat garis lengkung dan juga kurva dengan hubungan titik-titik. Kita coba membuat objek dengan menggunakan pen tool. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, next selanjutnya. Setelah pen tool di sini ada polyline. Polyline tool di sini berfungsi untuk menggambar objek pada pola tertentu. Nah, di sini kita akan membuat segitiga sembarang seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Oke, next selanjutnya di sini ada 3 point kurva. 3 point kurva di sini berfungsi untuk menggambar kurva. Nah, kita akan membuat objek dengan menggunakan 3 point kurva. Objeknya langsung berbentuk kurva. Masih ada lagi setelah 3 point kurva di sini ada konektor. Nah, konektor di sini berfungsi untuk menggambar garis hubung. Oke, kita bisa pilih garis hubungnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir di sini pada kelompok freehand tool juga terdapat dimension tool. Dimension tool berfungsi untuk membuat garis keterangan lengkap sebagai keterangan panjang garis. Dimension tool di sini berfungsi untuk membuat garis keterangan lengkap sebagai keterangan panjang garis. Nah, kita akan coba membuat garis. Apakah betul di sini memuat keterangan lengkap sebagai keterangan panjang garis? Kita buktikan. Oke. Nah, di sini langsung terlihat ada keterangan lengkap sebagai keterangan panjang garis. Nah, untuk panjang garisnya di sini ada 19,26 cm. Oke. Tool
Box yang keenam di sini ada Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool di sini berfungsi untuk memberi warna. Nah, kita coba di sini kita buat objek persegi. Kita coba beri warna melalui Smart Fill Tool. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Oke, maka di sini langsung berubah warnanya menjadi warna hijau. Pada kelompok Smart Fill Tool di sini juga terdapat Smart Drawing. Nah, Smart Drawing di sini berfungsi untuk menggambar sebuah lingkaran. Nah, otomatis Nah, di sini kita akan mencoba menggambar lingkaran. Wih, saking smartnya di sini langsung berubah menjadi sebuah elips yang sangat sempurna. Oke, langsung saja kita ke Rectangle Tool. Nah, di sini Rectangle Tool berfungsi untuk menggambar persegi atau persegi panjang. Nah, untuk menggambar persegi panjang kita tinggal drag saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita ingin membuat persegi, maka kita harus sambil menekan kontrol pada keyboard. Nah, maka otomatis sisi-sisinya akan sama panjangnya. Oke, pada Playout Rectangle Tool di sini juga terdapat tools 3-point rectangle. Nah, 3-point rectangle di sini berfungsi untuk menggambar persegi panjang dengan menggunakan titik. Nah, caranya seperti ini. Tinggal di drag. Oke. Selanjutnya di sini ada Ellipse Tool. Nah, Ellipse Tool berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran atau sebuah elips. Nah, kalau untuk membuat sebuah elips, kita tinggal drag saja sesuai dengan keinginan kita, mau yang seperti ini atau mau yang seperti ini, itu bebas ya. Nah, kalau untuk membuat lingkaran agar diameternya itu sama, maka otomatis kita harus sambil menekan kontrol, sambil drag itu sambil menekan kontrol. Nah, seperti ini. Maka di sini untuk panjang diameternya itu sama 71,003 mm. Oke, selanjutnya pada Playout Ellipse Tool juga terdapat 3-point ellipse. Nah, 3-point ellipse di sini berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran namun menggunakan 3 titik. Nah, ini hampir sama dengan 3-point rectangle tool. Oke, caranya seperti ini. Nah, langsung di drag. Oke, tool selanjutnya di sini ada Polygon Tool. Nah, Polygon Tool di sini berfungsi untuk membuat sebuah objek berupa poligon atau segi. Nah, segi ini bisa segitiga, 4, 5 dan seterusnya. Oke, di sini saya akan membuat segi 6 dengan menggunakan Polygon Tool. Kita aktifkan poligonnya. Nah, lalu kita drag. Nah, di sini terdapat 5 segi ya. Nah, bagaimana caranya mengubah dari 5 segi ini menjadi poligon yang mempunyai segi 6? Nah, kita tinggal tambah saja yang di atasnya yang seperti ini. Nah, kita tambah 1. Nah, maka otomatis poligonnya berubah menjadi segi 6. Oke, pada Playout Polygon Tool di sini juga terdapat Star Tool. Nah, Star Tool tentunya di sini untuk membuat bintang. Star Tool hampir sama dengan Polygon Tool. Jika bintangnya ingin mempunyai 6, maka kita tinggal tambahkan saja 1 lagi. Nah, maka otomatis menjadi 6. Oke, Playout selanjutnya yaitu ada Complex Star. Nah, Complex Star
Di sini berfungsi untuk membuat sebuah objek bintang dengan segi banyak. Nah, kita lihat. Oh, menjadi seperti ini ya hasilnya. Kita lanjut saja pada graph paper. Nah, graph paper di sini berfungsi untuk membuat tabel atau grafik. Pada graph paper di sini ketika kita akan membuat tabel, nah kita bisa mengatur berapa banyak kolom yang kita butuhkan dan berapa banyak baris yang kita butuhkan. Nah, di sini saya ingin membuat tabel dengan kolom 4 dan baris 6. Kita buat tabelnya dengan memilih graph paper tool pada playout spiral. Spiral tool di sini berfungsi untuk membuat objek berbentuk spiral. Nah, kita tinggal pilih saja spiral toolnya, lalu kita drag. Nah, maka kita berhasil membuat objek berbentuk spiral. Oke, langsung kita ke basic shape. Nah, untuk basic shape tool di sini juga terdapat playout basic shape, ada arrow shape, ada flowchart shape, ada banner shape, dan ada callout shape. Nah, untuk basic shape di sini berfungsi untuk menggambar flowchart yang mana bentuknya bisa saja untuk diubah. Nah, kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan yang tersedia pada template CorelDRAW ini. Nah, kita bisa pilih ini atau apa saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Adapun untuk arrow shape, nah arrow shape tool ini berfungsi untuk membuat panah hubung flowchart. Nah, di sini juga kita bisa memilih panah yang kita butuhkan. Kita tinggal pilih saja. Contohnya seperti ini. Nah, setelah arrow shape ada flowchart shape. Flowchart shape di sini berfungsi untuk menggambar flowchart dengan bentuk yang standar. Nah, di sini juga terdapat banyak template flowchart yang sudah disediakan CorelDRAW. Untuk selanjutnya di sini ada banner shape. Banner shape sama fungsinya seperti flowchart atau basic shape lainnya. Dan yang terakhir di sini ada callout shape. Kita tinggal pilih saja callout shape yang mana yang kita butuhkan. Kita lanjut ke text tool. Nah, text tool di sini berfungsi untuk membuat teks atau tulisan. Nah, bagaimana cara membuat teks atau tulisan? Kita aktifkan text tool terlebih dahulu, lalu kita tempatkan kursor sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan di sini saya akan membuat tulisan Eli Soliha. Oke, lanjut. Di sini ada tabel tools. Nah, tabel tools berfungsi untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini hampir sama fungsinya tabel tools ini dengan graph paper tools yang tadi, sama-sama berfungsi untuk membuat tabel. Nah, pada tabel tools kita bisa otomatis menambah atau mengurang kolom atau baris yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik saja pada ininya. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini ada blend tool. Nah, blend tool di sini berfungsi untuk membaurkan dua objek. Nah, di sini saya akan mencoba membuat objek persegi dengan objek lingkaran. Kita coba baurkan kedua objek ini dengan menggunakan blend tool. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, bisa kita kurangi pembaurannya atau bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, pada flyout blend tool di sini juga terdapat contour. Nah, contour tool di sini berfungsi untuk membuat kontur.
Nah, kita buat objek terlebih dahulu untuk membuat konturnya. Kita aktifkan konturnya. Nah, di sini kita bisa pilih inside atau outside sesuai kebutuhan. Saya memilih outside seperti ini. Oke, selanjutnya pada flyout blend tool tadi ada distort tool. Nah, distort tool ini berfungsi untuk membuat distorsi. Kita akan membuat distorsi dari objek lingkaran ini. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, next langsung pada flyout blend tool juga terdapat drop shadow. Nah, drop shadow di sini berfungsi untuk memberi bayangan. Nah, kita buat objek terlebih dahulu. Kita beri efek bayangan dengan menggunakan drop shadow. Nah, di sini sudah terlihat ada efek bayangan hitam. Oke, next langsung ada envelope. Nah, envelope berfungsi untuk membuat objek yang dapat dilipat. Nah, yang dapat dilipat. Oke, kita buat objek terlebih dahulu. Kita beri warna. Nah, kita aktifkan envelope-nya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi objeknya itu bisa dilipat. Nah, pada flyout blend selanjutnya di sini ada extrude. Nah, extrude tool di sini berfungsi untuk efek 3D atau 3 dimensi. Nah, caranya kita tinggal drag. Nah, kita pilih stylenya, terserah mau seperti apa. Nah, bisa terlihat ada efek 3 dimensinya. Di sini dari awalnya persegi ini berubah menjadi sebuah kubus. Yang terakhir di sini ada transparansi. Nah, transparansi di sini berfungsi untuk membuat efek transparansi. Nah, kita coba aktifkan transparansi toolnya, kita terapkan pada objek persegi panjang ini. Kita pilih yang uniform. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa kita kurangi atau bisa kita tambahkan transparansinya dengan cara menggeser seperti ini. Nah, lanjut kita pada toolbox eyedropper tool. Nah, di sini eyedropper tool berfungsi untuk memberi komposisi warna pada objek. Nah, kita pilih warna yang tersedia pada persegi di sini. Kita pilih dengan eyedrop tool. Nah, jika kita ingin memberi warna pada objek lainnya seperti pada objek yang kita baru buat di sini, kita pilih paint buckets. Nah, di sini ada flyout paint buckets tool. Nah, berfungsi untuk memberi warna objek dari eyedropper. Nah, sebelumnya kita sudah pilih warna dengan memilih komposisi warna dengan menggunakan eyedropper tool. Lalu kita pilih paint buckets. Nah, maka di sini warnanya akan sama seperti ini. Oke, langsung kita ke outline pen tool. Nah, di sini untuk outline pen tool berfungsi untuk membuat garis pena. Nah, kita bisa mengubah warna outline menjadi warna merah misalkan untuk ketebalan outline. Lalu kita bisa memilih stylenya untuk outline-nya. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan melalui outline pen tool. Nah, outline color tool di sini berfungsi untuk mengatur jenis line atau garis. Nah, misalkan kita pilih warna hijau. Oke, nah maka otomatis warna outline-nya berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini juga terdapat mengubah outline yang tadinya ada menjadi tidak mempunyai outline atau kosong atau meniadakan garis. Nah, untuk highline di sini untuk membuat garis bayang. Nah, di sini kita bisa langsung memilih
garis yang berukuran sesuai dengan kebutuhan kita, yang dimulai dari setengah poin outline sampai dengan 24 poin outline. Nah, kita tinggal pilih saja ya. Oke, next yang kedua terakhir nih. Yang kedua terakhir pada toolbox di sini terdapat uniform fill tool. Nah, uniform fill tool di sini berfungsi untuk memberi warna pada objek. Nah, kita bisa coba uniform fill. Kita ubah warna yang persegi ini menjadi warna merah. Lalu kita pilih OK. Nah, maka otomatis langsung berubah menjadi warna merah. Oke, langsung pada flyout uniform fill tool di sini juga ada fountain fill. Nah, fountain fill di sini berfungsi untuk memberi efek warna yang semakin kabur. Nah, ada fountain fill. Nah, fountain fill tool di sini juga berfungsi untuk memberi warna tapi mempunyai efek fountain. Nah, untuk texture fill di sini untuk memberi warna efek tekstur. Nah, untuk selanjutnya di sini ada postscript fill tool. Nah, berfungsi untuk menampilkan dialog fill. Di bawahnya ada none. Nah, none di sini berfungsi untuk meniadakan warna pada objek atau disebut dengan no fill. Nah, oke, pada flyout uniform fill tool di sini juga terdapat color docker. Nah, color docker di sini untuk menampilkan jendela warna. Nah, seperti ini hasilnya kalau diaktifkan. Oke, next yang terakhir di sini pada toolbox di sini terdapat interactive fill tool. Nah, berfungsi untuk memberi interaksi warna pada fill, isi pada objek dan tekstur. Nah, yang terakhir di sini ada mesh fill. Nah, mesh fill berfungsi untuk memberi interaksi warna pada objek. Nah, untuk lebih memahami fungsi toolbox yang banyak ini, kalian harus mencoba satu persatu untuk lebih memahami fungsinya. Nah, oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.